Halo, selamat malam. Nama saya Jonathan, salah satu murid dari kelas Data Science Pac-Man Batch 8. Nah, pada video ini saya ingin menjelaskan apa itu Principal Component Analysis atau PCA yang nanti akan digunakan sebagai untuk tugas linear algebra yang ketiga. Oke, jadi apa itu PCA atau Principal Component Analysis? PCA adalah salah satu metode dimensionality reduction. Ya, dengan cara merangkum, di mana cara untuk merangkum untuk mengurangi dimensi itu adalah dengan merangkum variabel-variabel yang ada pada data menjadi satu komponen yang si komponen tersebut, nanti si principal komponen kita sebutnya, itu berisi variasi-variasi dari variabel yang lain. Nah, jadi istilahnya bukan, tepatnya sebenarnya bukan mengurangi dimensinya, tidak, tapi merangkum. Di mana si reduksi dimensi ini, misalnya contoh, kita mempunyai 100 data, kita mempunyai data dengan 100 variabel atau 100 kolom, misalkan seperti itu ya. Nah, si 100 ini, misalkan kita ingin membuatkan sebuah model machine learning, katakan linear model dengan 100 variabel, kan sebenarnya matematik, komputasinya rumit kan ya, perhitungannya rumit. Nah, bagaimana ada suatu cara di mana kita mengurangi si 100 variabel tersebut menjadi mungkin hanya 5 variabel, atau mungkin lebih kurang dari itu, di mana 5 variabel tersebut sudah merangkum sebagian besar dari si 100 variabel yang ada sebelumnya. Nah, jadi di sini merangkum ya, dan itu tidak semuanya, tapi sebagian besar. Nah, contoh, kita beri contoh, di sini saya menggunakan contoh yang sama dengan di kelas. Jadi misalkan kita ingin membuat nasi goreng yang enak gitu kan. Nah, nasi goreng enak atau tidak enak. Di mana untuk membuat nasi goreng tersebut kan ada banyak sekali variabel ya. Contoh jenis, bukan jenis nasi ya, lebih karena ini numerik aja. Contoh, nasinya seberapa banyak nih, berapa gram. Terus cabai yang digunakan ada berapa, micinnya berapa, garamnya berapa, lada, terus dagingnya ada berapa gram, dan lain-lain gitu. Misalkan ada banyak sekali variabel yang bisa digunakan untuk membuat nasi goreng. Misalkan variabel tersebut ada 50 variabel, atau misalkan kalau kita buat dalam sebuah data tabular, katakan kita mengambil nih 1000 nasi goreng gitu kan ya di seluruh dunia, misalkan 1000 nasi goreng enak atau tidak enak, dan di masing nasi goreng itu ada kolom-kolomnya. Ya, kolom-kolom itu menggambarkan berapa nasi yang digunakan, berapa cabai yang digunakan, berapa bakso, dan seterusnya, seperti itu kan ya. Nah, PR kita adalah ini, misalkan nih, kita pengen buat cara sepertinya untuk menyimpulkan nasi goreng enak dengan 50 variabel itu terlalu banyak. Bisa nggak ya kita reduksi tersebut? Nah, di situ kita bisa menggunakan PCA. Jadi dengan PCA nantinya, dari 50 variabel yang sangat banyak itu, 50 komposisi untuk si nasi goreng, kita bisa rangkum, ya kita bisa simpulkan ke dalam mungkin hanya 5 variabel, di mana 5 variabel ini sudah merangkum isi-isi dari si 50 variabel sebelumnya. Gitu ya. Tapi kata kunci di sini adalah dia merangkum. Kita tidak menyebutkan, atau kita tidak mendapatkan uh, apakah variabel A lebih baik pada variabel B, tidak sama sekali. Jadi kita bukan mengambil mana variabel yang lebih baik gitu. Dan variabel-variabel tersini juga akan lebih baik ketika variabel-variabelnya itu linear gitu. Nah, jadi data-data yang multikoliniaritasnya tinggi itu bagus banget kita pakai PCA. Apa yang dimaksudkan linear? Misalkan ya, yang dimaksudkan linear ya, misalkan masih di kasus nasi goreng itu ada variabel sambal dan ada variabel cabai gitu kan, dan misalkan ada variabel, katakan bon cabenya gitu, kayak gitu. Nah, sebenarnya kan cabai dengan sambal itu sebenarnya kan sama-sama menciptakan rasa pedas gitu di si nasi goreng. Nah, maybe si ketiga kolom tersebut itu karena mungkin saling sama-sama berlinear, saling berhubungan tinggi gitu. Nah, itu bisa kita rangkumkan yang menjadi satu variabel yang sama. Terus jadi satu komponen, maksudnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu gambaran singkat bagaimana si principal component analysis bekerja. Nah, untuk mendetailkannya lagi di dalam suatu kasus, saya sudah mempersiapkan di sini ada sedikit coret-coretan. Oke. Nah, masih kasus yang sama, kita ingin membuat nasi goreng. Contoh variabel di sini adalah harga dan cabai, di mana kebetulan harga di sumbu X dan cabai di sumbu Y ini saling berhubungan linear. Kita bisa lihat semakin tingginya harga, mungkin bahasa gini,
semakin tingginya cabai, semakin banyak cabai yang digunakan, itu harganya semakin tinggi. Ya, karena secara logika pun kita mungkin sering ketemu seperti itu. Jadi misalkan data ini, oh ini cabainya di angka sekian, dan dia harganya cukup mahal gitu. Nah ini salah satu contoh saja di mana kita yang menggunakan dua variabel. Bisa nggak nih dari dua variabel tersebut kita jadikan suatu angka yang baru, suatu variabel yang baru, di mana variabel tersebut sudah merangkum sebagian besar dari kedua variabel ini. Nah saya tidak akan membahas detail untuk matematikanya, tapi gampang ya. PCA di sini kita akan membuat suatu garis, suatu eigenvalue, mungkin bahasa kerennya di detail matematika principal component analysis ini, suatu garis baru, di mana garis ini mempunyai variasi yang tinggi, gitu ya, dari kedua variabel yang ada. Garisnya seperti apa ya? Kita bisa buat suatu garis yang memiliki least square terendah. Itu garis yang memiliki apa namanya, jarak terendah dari semua datanya. Itu kan ya. Misalkan warna biru deh. Jarak dari setiap titik ini menggambarkan ini mungkin sangat erat kaitan dengan linear model yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin gitu kan. Nah, garis ini tentu akan ada matematika ya untuk membuat ini, cuma ini secara singkatnya garis ini yang kita beri nama garis PC1, principal component 1 ya. Itu sudah menggambarkan variasi ya, alias sudah menggambarkan sebagian besar variasi dari data, gitu kan ya. Dengan kita menggunakan V1 saja, kita sudah mendapatkan lokasi dari data tersebut. Nah, karena kita bekerja dalam dua dimensi, maka V1 ini tentu hanya menggambarkan sebagian besar kan, belum semuanya. Dan karena kita bekerja di dua dimensi, di gambar ini, kita akan membuat PC kedua. Di mana PC kedua ini selalu perpendikular atau tegak lurus ya, dari si PC1 tersebut. Jadi, di sini itu kita bisa gambarkan PC kedua contoh di sini kali ya, yang tegak lurus atau mungkin saya bikin di sini aja ya, tegak lurus. Apakah ini sudah lurus, kayak saya agak ragu, tapi anggaplah ini sudah lurus ya, dari si PC1 gitu yang kita beri nama PC kedua. Nah, karena tadi kita menghitung eigenvalue, kita menghitung sum of least square dari si datanya itu ke PC1. Nah, nanti mungkin di detail matematikanya, setiap data ini mempunyai jumlahnya, kalau kita jumlahkan, itu eigenvalue yang tinggi dari ke si PC1 dibandingkan ke PC2. Gitu kan ya. Di mana sih angka yang tadi itu bisa kita rangkum, atau dari angka tersebut dibagi dengan jumlah sampel yang satu, kita bisa mendapatkan varian dari si PC1. Maksudnya apa? Jadi nanti dari si PC1 misalkan, oh ternyata didapatkanlah variasi, katakan ini saya angka sembarang aja, misalkan 20 untuk variannya. Sedangkan di PC2 karena dia hanya merangkum gitu ya, PC2 itu bisa dibilang merangkum dan informasi-informasi yang katakan terlepas dari si PC1, sehingga umumnya sih seharusnya variasi itu lebih rendah daripada si PC1. Katakan misalkan variasi 6 seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa kita simpulkan, oh PC1 ini menggambarkan atau merangkum berapa persen nih dari seluruh data. Itu kan PC1, sekali seulang, PC1 ini merangkum berapa persen nih dari seluruh data. Berarti kan kita bisa bilang 20 dibagi dari jumlahnya 20 plus 6. Gitu. Alias berapa, misalkan kita hitung aja, 76,9% variasinya. Sedangkan si PC2 itu variasinya 23%. 23,07 gitu ya. 23% juga. Nah, oke. Oke, ini agak pengulangan lagi. PC1, PC2. Tadi kan awalnya variabel ada dua ya, cabai dan garam. Cabai dan harga gitu. Nah, jadi PC itu sebenarnya secara variabel yang dibuat itu tidak mengurangi si variabelnya, tapi dia merangkum. Di mana si PC1
ya tadi kita menggunakan satu garis saja, satu variabel aja, itu sudah berisi informasi 76,9% dari seluruh data. Jadi misalkan nih, kita punya, tadi kan cuma 100 nasi goreng, kita katakan kita punya 1 juta nasi goreng, dan kita pengen mereduksi itu untuk perhitungan berikutnya. Nah, jadi dengan menggunakan yang tadinya kita punya 2 kolom, kita menggunakan 1 kolom saja sebenarnya sudah, kolom PC1, variabel satu komponen saja, itu sudah merangkum 76% data lebih. Gitu. Nah, mungkin kita gunakan untuk dari perspektif lain. Jadi data ini kan kita bisa gunakan, kita bisa buat menjadi apa namanya, chart kartesius lain ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi data yang tadi itu sudah kita rangkum dalam satu PC1 dan PC2 menjadi ya PC1 dan PC2. Seperti itu. Jadi seperti sebenarnya hanya dirotasikan saja. Nanti dari sini kalau kita hanya ingin membuat 2 variabel, jadi seperti ini. Nanti kalau kita ada 3 variabel, kita akan menambahkan suatu garis lagi yang sama ya, perpendikular atau tegak lurus dari si kedua PC yang sudah ada. Di mana PC3 berarti nanti akan merangkum variasi yang lebih rendah daripada PC2. Jadi informasi yang terlewat PC1 dan PC2 itu akan dirangkum oleh si PC3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini mungkin hanya 2 variabel ya, harga dan cabai. Jadi mungkin sangat mudah. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan dia lebih dari 2 variabel, katakan 5 variabel. Di mana kalau 5 variabel kita nggak bisa ya kita bikin 5 dimensi, sangat-sangat sulit. Nah, tapi logikanya bukan, idenya, konsepnya itu sama. Jadi dari 5 variabel tersebut kita bisa rangkum ke dalam dua garis, 2 variabel, atau tiga variabel saja, di mana 3 variabel tersebut, 3 komponen tersebut sudah merangkum isi dari 5 variabel. Namun di PC1 atau di setiap komponennya sebenarnya itu ada hitungan lagi di dalamnya, kontribusi dari setiap variabel yang ada sebelumnya. Contoh di PC1 yang sudah kita bikin ini, itu mungkin ya, ini saya contoh aja. Oh, sebagian besar kontribusinya itu diisi oleh si harga, gitu kan ya. Kemudian kontribusi terbesar keduanya baru cabai. Nah, bayangkan kita punya 5 variabel. Misalkan ini kita di tahap interpretasi. Nanti kita akan, mungkin kalau kita pelajari, maybe di kelas berikutnya, entah kita akan belajar biplot variabel. Jadi menggunakan biplot itu kan kita bisa melihat nih, oh si PC1 ini kontribusi terbesarnya variabel-variabel mana aja dari sebaran titiknya. Nah, itu kita interpretasinya bisa lebih luas lagi sebagai data analis. Kayak gitu. Jadi PC1 ini misalkan tadi dari 5 variabel untuk membuat 50 variabel membuat nasi goreng, oh ternyata PC1 data-data yang erat dengan PC1, ya di mana PC1 tersebut itu katakan 30% kontribusinya dari variasi garam, 20% dari micin, 10% dari lada, misalkan seperti itu, dan seterusnya sampai 100%. Di mana sampai 100% itu sebenarnya setiap variabel yang 50 awal tadi, itu ada kontribusi masing-masing untuk PC1, besar ataupun kecil. Nah, tadi mungkin 3 pertama terbesarnya garam, lada, sama apa tadi, micin. Sedangkan di PC2 itu ternyata cabai, sambal, sama daging misalkan. Dimana kan itu beda banget nih dibanding PC1. Nah, jadi variabel pembentuk PC1 dan PC2 dan PC3 dan seterusnya itu biasanya berbeda-beda. Variabel terbentuk maksudnya variabel kontribusinya. Kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi PCA itu bisa kita gunakan untuk merangkum ya. Merangkum variabel-variabel yang banyak menjadi hanya beberapa variabel, di mana setiap variabelnya berisi variasi-variasi dari di mana komponennya itu berisi variabel dari seluruh variabel yang ada. Jadi karena kita merangkum dari 100 variabel, kita bisa menggunakan rangkuman dari 5 variabel aja. Misalkan tadi variabel yang kita gunakan itu ternyata variasinya 76% gitu kan ya. Satu PC doang. Kalau 2 kan berarti 100%. Nah, misalkan dari 100 variabel dengan menggunakan 5 saja, variasi itu sudah mencapai katakan 90% dari data. Nah, jadi instead of kita using 100 variabel, kita bisa gunakan 5 variabel aja dari hasil si PCA. Oke, itulah PCA in a nutshell. Maaf kalau ngomongnya berbelit-belit. Terima kasih.